Nah, kalau kalian mengalami kebingungan pada saat memilih jurusan, kalian bisa konsultasikan di sini adik-adik, mungkin dengan guru atau mungkin dengan orang tua atau dengan orang-orang yang benar mengerti tentang jurusan di perguruan tinggi negeri. Karena emang di PTN ya, atau baik itu di swasta maupun negeri, itu banyak banget jurusan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my YouTube channel di Duino Family di saatnya belajar. Oke adik-adik, jadi hari ini ya di saatnya belajar, Kowe akan memberikan info yaitu gimana sih tips dan trik mempersiapkan UTBK SBMPTN tahun 2021. Nah adik-adik udah siap belum untuk tempur UTBK SBMPTN tahun 2021? Yang pastinya udah siap ya. Oke adik-adik ya, nggak kerasa ya ini udah bulan Februari dan sebentar lagi ya bulan Maret akan tiba dan kalian udah mulai pendaftaran UTBK tahun 2021. Dan di sini sebelum kalian bertempur ya melawan soal-soal UTBK itu, kalian harus mempersiapkan agar kalian lulus di PTN yang kalian inginkan. Nah, di sini KW akan menjelaskan ya langkah-langkah, tips dan trik mempersiapkan UTBK SBMPTN tahun 2021. Oke adik-adik, tonton terus videonya sampai habis ya dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Oke, jadi kita langsung saja ya ke tips dan trik mempersiapkan UTBK SBMPTN tahun 2021. Jadi ini langkah yang pertama adalah kalian harus melakukan riset pilihan jurusan. Nah, adik-adik di sini KW tekankan inilah yang paling penting harus kalian persiapkan karena di sini adalah menentukan pada saat kalian kuliah dan prospek kerjanya. Nah, di sini yang kalian lakukan adalah kalian benar-benar ya cari jurusan ya di PTN itu. Ntar kalian apakah jurusan IPA atau IPS, nah itu sesuai dengan jurusannya. Benar-benar kalian sukai, kalian minati dan kalian mampu untuk memilih jurusan tersebut. Jadi jangan asal atau iseng atau ngikut teman. Nah itu nggak boleh banget adik-adik ya. Karena emang di sini pada saat kalian kuliah 4 tahun, di sana kalian benar-benar harus nguasain jurusan tersebut dan juga gimana sih entar mengaplikasikannya pada saat kalian kerja. Nah, jadi juga kalian juga harus mencari yaitu peluang atau prospek ya jurusan tersebut yang banyak diterima di lowongan pekerjaan. Nah itu juga harus kalian pikirkan karena kita harus juga mencari ya mana sih lowongan pekerjaannya sampai saat ini itu yang masih banyak diterima, baik itu di mungkin perusahaan swasta maupun negeri. Nah itu harus kalian pikirkan. Makanya di sini kalau tekankan jangan salah pilih jurusan. Nah kalau kalian mengalami kebingungan pada saat memilih jurusan, kalian bisa konsultasikan di sini adik-adik, mungkin dengan guru atau mungkin dengan orang tua atau dengan orang-orang yang benar mengerti tentang jurusan di perguruan tinggi negeri. Karena emang di PTN ya atau baik itu di swasta maupun negeri itu banyak banget jurusan ya pada saat kita kuliah yang berhubungan pada saat kita anak IPS atau anak IPA. Nah makanya itu harus kalian konsultasikan. Oke, jadi itu ya untuk pemilihan jurusan, jangan sampai salah pilih jurusan dan benar-benar kalian harus pertimbangkan matang-matang karena ini adalah menentukan kesuksesan kalian. Oke adik-adik, yang pertama itu ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Oke adik-adik, sekarang kita ke langkah-langkah yang kedua yaitu menentukan kampus atau PTN pilihan. Jadi ini juga sangat penting banget ya. Setelah tadi kalian melakukan riset pilihan jurusan, nah sekarang kalian memilih yaitu kampus mana yang kalian pilih ya untuk kuliah nanti. Dan ini juga jangan salah pilih karena emang universitas atau PTN negeri itu udah tersebar ya di seluruh Indonesia dan kalian tinggal memilih. Dan yang pastinya lebih baik kalian memilih sesuai dengan domisili kalian. Tapi juga nggak apa-apa sih kalau emang pingin merantau ya, misalnya anak Pulau Sumatera pengen kuliah ke Pulau Jawa. Dan sampai detik ini emang universitas terfavorit ya atau yang teratas itu masih dipegang di Pulau Jawa. Kayak ada Universitas UI, ada ITB dan juga ada UGM. Dan peminatnya sampai detik ini juga masih banyak banget. Nah untuk adik-adik ya yang dari Pulau Sumatera dan pengen kuliah di Pulau Jawa, yang pastinya kalian benar-benar harus belajar banget di sini karena yang persaingan kalian semakin ketat di sana karena memang juga kotanya nggak terlalu banyak. Nah dan juga harus kalian perhatikan adalah untuk passing grade ya. Jadi emang kalau misalnya di Universitas Unsri di Palembang sama di UI di Jakarta itu beda passing grade-nya adik-adik. Misalnya kalian mau ngambil ke jurusan kedokteran. Nah, di sini untuk anak Sumatera kalau kalian ingin hijrah atau kuliah ke UI atau di Jakarta, nah itu passing grade-nya lebih tinggi lagi daripada di Unsri kedokteran. Nah, itu makanya kalian di sini harus benar-benar kan harus belajar ya dan ikut TO. Karena emang kalau kalian ikut TO, kalian akan mengetahui passing grade kalian. Dan kalian bisa
memilih. Jadi universitas mana yang kalian akan pilih, dan jangan sampai salah pilih yang pastinya ya, karena akan menyesal kemudian. Nah, itu juga percuma ya. Oke adik-adik ya, jadi yang pastinya kalian benar-benar harus pikirkan setelah milih jurusan dan sesuaikan juga dengan kemampuan kalian ya, untuk memilih universitas yang kalian inginkan, karena agar berjalan lancar pada saat kalian kuliah nanti. Oke adik-adik ya, itu untuk yang kedua, yaitu menentukan kampus pilihan. Dan sekarang kita ke langkah-langkah yang ketiga. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jadi yang ketiga ini yaitu kita latihan mengerjakan soal-soal UTBK sebelumnya. Nah, ini juga adik-adik ya harus diperhatikan. Jadi, setelah kalian memilih jurusan, menentukan pilihan kampus, nah sekarang saatnya kalian konsentrasi mengerjakan kumpulan soal UTBK SBMPTN yang tahun lalu ya, atau yang sebelumnya, bisa mulai dari tahun 2019 dan tahun 2020. Karena tipe soal itu nggak terlalu jauh adik-adik. Nah, makanya kalian harus sering latihan soal ya. Jadi setiap hari ya kalian latihan soal setiap mata pelajaran, dan itu mulai dari tahun 20. Dan kalian juga harus pastikan kalian telah memilih jurusan ya, apakah kalian jurusan Saintek atau Sosum. Nah, berarti kalian tinggal beli aja ya, online juga ada, atau kalian ke toko buku, dan semua itu lengkap ya, atau di bank soal ya. Wah, itu semua soal-soal TBK SBMPTN mulai dari tahun lalu itu banyak banget. Nah, mulailah kalian pelajari di sana, kalian pahami konsepnya, karena adik-adik ya, seringnya kalian latihan soal ya, itu kalian akan menguasai tipe-tipe soal akan keluar pada ujian UTBK nanti. Nah, itu langkah yang ketiga, ini juga kalian perhatikan, yaitu sering-sering latihan soal UTBK SBMPTN ya tahun yang lalu, dan juga latihan soal prediksi tipe soal tahun 2021. Oke adik-adik ya, itu yang ketiga. Jangan sampai lupa ya, kalian mengerjakan soal-soal UTBK tahun 2001 dan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut yang keempat. Jadi keempat ini adalah mengikuti bimbel. Nah, adik-adik ya, setelah kalian sudah belajar mandiri, nah nggak ada salahnya juga ya kalau kalian ingin mengikuti bimbel. Jadi bimbingan belajar ya. Di Indonesia udah banyak banget ya bimbel terkemuka ya, dan terbagus ya. Di Indonesia udah banyak banget, kan tinggal pilih aja sesuai kalian yang kalian inginkan. Dan ini pasti konsultasikan dulu sama orang tua, karena ini juga sangat membantu kalian ya, karena kalian bisa dibimbing ya, entah dibimbing belajar pembahasan soal UTBK itu bisa lewat online maupun offline. Dan juga biasanya di lembaga bimbel akan ada namanya konsultasi, yaitu pembahasan UTBK. Nah, di sini kalian lebih dapat lagi ilmunya setelah kalian belajar mandiri dan terus kalian bimbel. Nah, itu kalian akan dibimbing benar-benar ya sampai kalian ntar lulus di PTN yang kalian inginkan. Nah, nggak ada salahnya ya kalau kalian pengen atau kalian ingin itu untuk bimbel adik-adik ya. Jadi ini langkah yang keempat adalah kalian bisa mengikuti yaitu bimbel atau bimbingan belajar. Oke adik-adik, kita lanjut sekarang yang kelima, yaitu kita mengikuti tryout atau TO. Nah, ini adik-adik ya, setelah kalian belajar tadi, ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga ya. Kalian mengikuti tryout adalah untuk mengukur kemampuan kalian selama kalian menjelang UTBK ya. Nah, ini ya, jadi di sini akan dilakukan ya oleh pihak ketiga. Kalian mengikuti tryout ya untuk menguji kemampuan kalian. Dan di sini benar-benar ya mirip banget dengan UTBK aslinya, karena mulai dari jumlah soalnya, durasi waktunya, sampai tipe soalnya itu udah mirip banget. Nah, di sini kalian bisa mengatur manajemen waktunya ya, tipe-tipe soal yang kalian kuasai. Jadi kurang lebih inilah seperti hari-hanya pada saat kalian mengikuti UTBK yang sebenarnya. Nah, ini harus kalian ikuti karena di sini ada hasilnya ya, untuk mengetahui itu batas mana kemampuan kamu untuk memilih jurusan tersebut. Nah, makanya di sini kalau misalnya ada tryout ya biasanya bersifat online atau offline, nah itu kalian harus ikuti ya, karena ini salah satu untuk menguji kemampuan sebatas mana kalian sudah menguasai soal-soal UTBK SBMPTN. Oke adik-adik ya, jadi ini yang kelima harus kalian ikuti, yaitu mengikuti TO atau tryout. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah yang berikutnya, yaitu yang nomor 6. Oke adik-adik ya, jadi ini selanjutnya nomor 6, kalian harus mempertimbangkan kembali pilihan SBMPTN. Jadi begini, setelah tadi kalian ya telah mengerjakan soal-soal UTBK sebelumnya dan juga mengikuti tryout. Nah, kalian di sini setelah kalian mendapatkan hasilnya, kalian harus menetapkan kembali yang benar-benar kalian inginkan, yaitu jurusan dan
universitas yang kalian inginkan. Nah, jadi kalau misalnya passing grade-nya itu tidak sesuai dengan jurusan kalian inginkan atau mungkin masih terlalu rendah passing grade-nya, nah berarti itu bisa kalian ubah. Berarti jangan terlalu tinggi mengambil jurusannya. Nah, dan juga pemilihan kampusnya ya. Karena emang kampus yang passing grade-nya tinggi, nah pasti daya saingnya di situ semakin ketat. Nah, di sini kalian pikirkan lagi ya untuk pemilihan jurusan dan kampus untuk kalian kuliah nanti. Oke, itu adik-adiknya untuk yang nomor 6. Oke adik-adik, yang ketujuh ini nggak kalah pentingnya ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan ya, karena kita di masa pandemi sekarang saat ini. Jadi kita harus menjaga protokol kesehatan. Kita doakan aja semoga ntar pada saat hari H ujian UTBK itu pandemi virus COVID-19 sudah tidak ada lagi ya. Kalaupun masih ada, berarti kita harus menjaga protokol kesehatannya. Dan salah satunya ya untuk diri kita sendiri dan sekitarnya, berarti yang kita lakukan adalah yang pertama yaitu memakai masker, terus menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan juga mencuci tangan. Dan yang sangat penting banget adalah kita harus menjaga pola makan dan juga makanan yang sehat ya. Jadi ini makanan yang sehat sangat penting banget ya, ada buahnya, ada sayurnya, dan yang lainnya. Karena kalau kita sehat ya, apapun itu aktivitasnya pasti enak saja di jalannya. Tapi bayangkan kalau kalian sakit, wah apa yang kalian persiapkan selama ini akan hilang. Nah kan sayang adik-adik ya. Jadi kesehatan juga nomor satu yang harus kalian jaga. Dan yang pastinya belajarnya jangan terlalu diporsir. Kalaupun waktunya istirahat, ya kan harus istirahat, tidur ya. Dan pola tidurnya, pola makannya itu harus benar-benar kalian jaga sampai menuju hari H. Makanya harus istirahat di rumah ya. Oke adik-adik ya, itu untuk yang ketujuh. Sekarang kita lanjut yang terakhir, yang langkah-langkah nomor 8. Oke, sekarang kita yang terakhir ya, langkah-langkah yaitu atau trik ya untuk mempersiapkan ujian UTBK tahun 2021 adalah persiapan mental. Nah, apa yang kalian lakukan dari nomor 1 sampai nomor 7 ini adalah gongnya, yaitu persiapan mental adik-adik. Nah, di sini kalian harus hindari yang namanya depresi, cemas, halusinasi, stres, dan lain-lainnya. Karena kalau kalian mengalami yang namanya stres ya, apa yang kalian sudah persiapkan itu akan hilang percuma. Nah adik-adik ya, berarti juga sangat penting banget kalian belajar jangan terlalu diporsir. Kalian juga harus nyantai. Nyantai artinya di sini ya, artinya kita tetap aja benar-benar berusaha ya. Kalian berdoa, kalian berusaha, dan semoga kalian lulus di PTN yang kalian inginkan yang pastinya. Nah makanya pesan KUW di sini untuk yang terakhir ya, di nomor 8, mental kalian harus kuat ya, dan jangan stres. Nah itu ya. Oke, jadi adik-adik ya, ini ya nomor 8 ya, yaitu persiapan mental. Oke adik-adik, jadi sampai sini dulu ya untuk pembahasannya, yaitu tip dan trik ya mempersiapkan ujian UTBK SBMPTN tahun 2021. Yang pastinya di sini KW doakan semoga sukses dan kalian diterima di PTN yang kalian inginkan. Amin. Dan tetap belajar, berusaha ya, dan berdoa. Nah itu pesan KW ya. Dan yang pastinya tonton terus video ini sampai habis ya, dan ini semoga bermanfaat ya videonya. KW ucapkan terima kasih dan KW akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.